Hai teman-teman semua, Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah hari Minggu hari Minggu dan Senin. Tapi video ini muncul ini pasti hari Senin. Ini kembali lagi di review pertandingan AS Roma setelah hampir sebulan nggak 2 bulan nggak bikin review. Sekarang bikin review setelah 2 bulan belum bikin review, sekarang bikin review. Pertandingannya AS Roma melawan Salernitana. Kalau dibilang apakah pertandingan ini cukup bagus? Untuk Roma sih cukup. Harusnya dikatakan cukup bagus ya. Karena pembuktian setelah hampir 2 musim selalu terkendala dalam sistem pertandingan yang worth it dan tidak worth it-nya. Kadang pemasukan semakin minim, terus mesti bayar 30 juta euro menjual pemain dan sulit mendapatkan pemain yang berkualitas. Nah, pertandingan hari ini sih kalau dikatakan bukan sangat bagus untuk Roma ya, sangat bagus dalam Roma, dalam arti seperti ini. Tidak adanya Manuel Lorenzo Pellegrini di Dybala itu menyebabkan ya Roma praktis main tanpa kekuatan utama tim. Hal itu menyebabkan mereka harus jeli menempatkan pemain di posisinya. Dia terlebih ada 2 pelatih juga yang terkena sanksi, hingga dia tuh mesti ya kayak sama kayak laga Inter lawan Inter itu sempat pakai pelatih kan emergensi. Sekarang ada 2 kemarin RB, saya lupa siapa namanya, bisa dicek di Roma, dan Bruno Conti. Nah, itu menyebabkan Roma secara praktis kehilangan gaya bertahannya. Karena praktis dengan pelatih baru, dengan pelatih yang gaya ini, Bruno Conti gayanya cukup menyerang pada waktu jadi caretaker, dan sekarang juga terlihat di laga ini bagaimana Bruno Conti sangat bergairah menyerang. Itu terjadi di babak kedua. Babak pertama saat ekspresi Roma menyerangnya cukup sistematis. Aura membedah sisi kiri, abis itu bergantian pindah ke Spinazzola, sisi kiri dibedah Christensen dengan daya jelajahnya bisa sekali menusuk, tekanan back heel-nya si Bove ada 4 kali yang membantu penyerangan Roma. Ya, awal sampai 30 menit babak pertama awal Roma cukup kuat menyerang,
pasti. Tapi memang kalau awal musim banyak sekali kesalahan itu yang terjadi di babak ini. Di Roma banyak kesalahan antisipasi yang menyebabkan ya Cardeva menjadi bintangnya. Nah, Cardeva itu cukup atraktif. Dia tidak perlu pemain kuat-kuat seperti Belotti atau mungkin si Messi atau Salernitana. Nggak mungkin beli kayak pemain besar. Tapi ya karena Anton Cardeva cukup memudahkan Paulo Sousa, walaupun jika dikatakan ke seluruh pertandingan ya pertandingan ini kalau di Salernitana milik Cardeva, karena saya tidak melihat baik pemain pengganti maupun pemain yang berada di lapangan itu benar-benar tampil sendiri, tampil benar-benar atraktif. Selain Cardeva memberikan dorongan yang cukup kuat untuk beberapa pemain untuk tampil all out. Itu sisi Salernitana, hingga setiap bola yang ada di dia mampu mencetak dua gol di kotak penalti. Itu di babak pertama golnya, balasannya di menit 20 berapa, 6 apa berapa, dia mencetak gol. Belotti mencetak gol lebih dulu di menit 11, tapi sempat Belotti mencetak gol menit 9, tapi anggap golnya dianulir karena offside. Habis itu menit 17 Belotti mencetak gol, habis itu 15 menit kemudian Cardeva mencetak gol. Bertahan di babak pertama. Babak kedua seperti saya ulangi, Cardeva mencetak gol via serangan yang cukup terstruktur, dan Cardeva menjadi aktor serangannya. Habis itu kembali lagi jual beli serangan gagal dari kedua tim. Roma bisa dikatakan kehabisan bahan bakar. Masuklah 4 pemain: Renato Sanchez, Leandro Paredes, Zalewski, Ricasdorp. Kekuatan menyerang makin bertambah, makin ada serangan balik dari Roma untuk meladeni serangan koordinasi dari Cardeva, hingga pada akhirnya Belotti kembali mencetak gol di menit 80-an. Setelah itu nggak ada gol tercipta, tetapi beberapa momen memang di akhir babak kedua Roma makin gigih mencari gol. Yang jadi perhatian bagaimana Daubia bisa terlihat sedikit konyol. Ada Gen Maguire, tapi ya itu belum bisa kita anggap sebagai aktor yang merubah pertandingan. Ya, jadi pertandingan ini bisa dikatakan di satu sisi Belotti menjadi aktornya, Cardeva menjadi aktornya. Walaupun kalau dilihat secara overall, saya tidak memberikan kredit lebih pada Roma, tetapi ya memang di pertandingan ini Roma lebih punya gairah untuk memenangkan pertandingan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, ada kritik, tulis di komentar. Jika ada kesalahan ditulis komentar. Jika mau berinvestasi, klik link Saweria. Jika menyukai videonya, klik like dan klik subscribe channel Pendapat Joseph. Terima kasih.